Untuk resep yang pertama, untuk cara membuatnya, rebus 450 ml santan, tambahkan 1/4 sendok teh garam, dan 1 lembar daun pandan. Sobek-sobek dan simpulkan. Rebus sampai mendidih sambil terus diaduk supaya santannya tidak pecah. Sudah mendidih, matikan kompor, lalu angkat, biarkan santannya sampai hangat. Setelah santannya hangat, kemudian tambahkan 1 saset SKM putih, dan aduk sampai tercampur rata. Selanjutnya, masukkan 1 butir telur ke dalam wadah, tambahkan 175 gram gula pasir, dan setengah sendok teh vanili bubuk. Kocok dengan whisk sampai adonan tercampur rata dan gulanya larut. Gulanya sudah larut. Kemudian tambahkan 1 sendok teh ragi instan. Pastikan ragi instannya masih aktif. Aduk rata. Lalu masukkan 320 gram tepung terigu secara bertahap dan bergantian dengan santan. Masukkan sepertiga tepung terigunya, lalu aduk rata. Tuang santan sepertiganya, aduk rata kembali. Aduk sampai adonan tercampur rata, licin, dan tidak ada yang bergerindil. Adonan sudah tercampur rata, kemudian masukkan 120 gram margarin yang sudah dicairkan dan dalam kondisi sudah dingin. Masukkan secara bertahap sambil diaduk. Aduk adonan sampai benar-benar tercampur rata. Kemudian tutup wadahnya dengan serbet bersih. Dan diamkan selama 1 jam. Setelah 1 jam, adonan sudah mengembang. Kemudian aduk kembali sampai adonan tercampur rata dan buihnya hilang.
Panaskan cetakan dengan api kecil. Cetakannya sudah panas, lalu olesi tipis dengan margarin. Karena saya menggunakan cetakan 12 lubang dan bagian tengahnya lebih cepat matang, jadi saya akan tuang adonan ke cetakan bagian pinggir terlebih dahulu. Aduk adonan. Lalu tuang adonan sampai 3/4 cetakan. Tutup cetakannya. Lalu panggang dengan api kecil selama 2 menit. Setelah 2 menit, buka cetakannya. Kemudian tuang adonan ke cetakan bagian tengah. Tutup kembali cetakannya. Dan panggang kembali dengan api kecil. Saat kue pukisnya hampir matang, buka tutup cetakannya, lalu beri topping di atasnya. Tutup kembali cetakannya dan panggang sampai matang. Sudah matang, permukaannya sudah tidak lengket di tangan, dan bagian pinggirnya sudah berwarna kuning kecoklatan. Saat kue pukisnya masih panas, olesi tipis permukaan dan kulitnya dengan margarin, supaya saat dingin kulitnya tetap lembut. Kue pukis bulatnya siap disajikan ya. Meski menggunakan 1 butir telur dan tanpa mixer, tapi rasanya enak banget, teksturnya empuk dan sangat lembut. Cara membuatnya juga mudah ya. Resep yang kedua, untuk cara membuatnya, siapkan 200 gram ubi yang sudah dikukus, berat bersih tanpa kulit dan setelah dikukus. Saat ubi yang sudah dikukus masih panas, haluskan dengan sendok. Sudah halus, kemudian tambahkan 100 gram gula pasir, setengah sendok teh garam, 70 gram tepung tapioka, 30 gram tepung beras, lalu tuang 200 ml santan, aduk sampai tercampur rata.
Adonan sudah tercampur rata. Lalu saring adonannya. Selanjutnya, siapkan cetakan kue talam dan olesi tipis dengan minyak goreng. Lalu tuang adonan sampai 3/4 cetakan. Ratakan permukaannya. Sebelumnya panaskan kukusan dengan api sedang sampai airnya mendidih. Lalu kukus dengan api sedang selama 15 menit. Jika menggunakan kukusan biasa, bungkus tutup kukusan dengan serbet atau kain bersih. Sambil menunggu, kita akan membuat adonan putih. Siapkan 200 ml santan, tambahkan 1 sendok makan gula pasir, setengah sendok teh garam, 30 gram tepung beras, dan 20 gram tepung tapioka. Aduk sampai tercampur rata. Lalu saring adonannya. Setelah 15 menit, aduk adonan putih. Lalu tuang adonan sampai penuh. Kukus kembali selama 10 menit. Setelah 10 menit, matikan kompornya, lalu angkat. Biarkan sampai dingin dan permukaan kue set, yaitu tidak lengket di tangan. Setelah dingin, permukaan kue sudah set, tidak lengket di tangan. Keluarkan dari cetakan, tekan-tekan cetakannya supaya kue mudah dikeluarkan. Lalu tata dalam piring saji. Kue talam ubi siap disajikan dan dikemas ya. Rasanya enak, manis dan gurih, dan teksturnya kenyal dan lembut. Cara membuatnya juga sangat mudah ya.
Resep yang ketiga, pertama, untuk cara membuat unti kelapanya, tuang 100 ml air ke dalam panci, tambahkan 100 gram gula merah yang sudah disisir, 2 sendok makan gula pasir, kemudian masak sampai gulanya larut saja. Gulanya sudah larut, lalu angkat. Dan saring air gulanya ke dalam wajan. Kemudian tambahkan 1/4 sendok teh garam, 1 lembar daun pandan yang sudah disobek-sobek dan disimpulkan. Lalu masak sampai mendidih. Sudah mendidih. Kemudian masukkan 200 gram kelapa parut setengah tua. Masak sambil terus diaduk sampai tercampur rata dan agak kering. Unti kelapanya sudah agak kering. Lalu matikan kompornya, angkat dan sisihkan. Selanjutnya, untuk cara membuat kulit dadarnya, masukkan 125 gram tepung terigu ke dalam wadah, tambahkan 20 gram tepung tapioka, 1/4 sendok teh garam, setengah sendok makan gula pasir, 250 ml jus pandan. Tuang secara bertahap sambil diaduk. Aduk sampai tercampur rata. Lalu masukkan 1 saset santan instan 65 ml. Aduk sampai adonan tercampur rata. Tambahkan 1 butir telur. Aduk kembali sampai tercampur rata. Selanjutnya, saring adonan. Kemudian panaskan teflon dengan api kecil. Usapkan tisu yang sudah diberi minyak goreng ke permukaan teflon. Setelah teflonnya panas, selalu aduk adonan sebelum dituang ke dalam teflon. Angkat sedikit teflonnya, lalu tuang 1 sendok sayur adonan ke dalam teflon sambil diputar teflonnya dan membentuk dada tipis. Masak dengan api kecil sampai matang, yaitu pinggir dadarnya sudah mengelupas dan bisa lepas dari teflonnya saat digoyang-goyang. Pinggir dadarnya sudah mengelupas dan sudah bisa lepas dari teflonnya, maka sudah matang. Lalu tata ke dalam wadah datar. Lakukan sampai selesai.
Sebelumnya cuci tangan dan keringkan. Ambil 1 lembar kulit dadarnya. Letakkan bagian berpori untuk yang di luar. Lalu beri untik kelapa secukupnya. Tata rapi untik kelapanya. Lalu lipat dan gulung. Seperti ini. Dan tata dalam piring. Lakukan sampai selesai. Dadar gulungnya siap disajikan, dikemas, dan dijual ya. Rasanya enak dan lembut, dan cara membuatnya juga sangat mudah. Untuk resep yang keempat, Untuk cara membuatnya, pertama-tama saya akan membuat unti kelapanya. Dalam wajan, tuang 100 ml air, lalu masukkan 100 gram gula merah yang sudah disisir. Tambahkan 2 sendok makan gula pasir, 1/4 sendok teh garam, dan 1 lembar daun pandan. Nyalakan kompornya, masak sampai mendidih dan gulanya larut. Sudah mendidih, kemudian masukkan 200 gram kelapa parut setengah tua, masak kembali sambil terus diaduk sampai unti kelapanya kesat dan agak kering. Unti kelapanya sudah kesat, matikan kompornya dan angkat. Biarkan sampai dingin. Setelah unti kelapanya dingin, kemudian saya akan bentuk bulat kecil. Ambil 1 sendok teh unti kelapa, kemudian bulatkan sambil ditekan. Seperti ini. Lakukan sampai selesai. Kemudian saya akan membuat kulitnya. Masukkan 250 ml santan ke dalam panci. Tambahkan 1 sendok makan gula pasir, 1/4 sendok teh garam, dan 1 lembar daun pandan. Nyalakan kompornya.
Lalu rebus sampai mendidih. Matikan kompornya dan angkat. Biarkan sampai hangat ya. Selanjutnya, dalam wadah, siapkan 250 gram tepung ketan putih. Pastikan santan sudah hangat ya. Tuang santan yang sudah hangat sedikit demi sedikit ke dalam tepung ketan sambil diaduk. Uleni hingga kalis atau adonan sudah bisa dibentuk. Hentikan penambahan santan jika adonan sudah kalis. Adonannya sudah kalis dan sudah bisa dibentuk. Dan ada sisa santan sebanyak ini. Kemudian saya akan bagi adonan menjadi 3 bagian. Masing-masing bagian akan saya beri warna yang berbeda. Untuk warnanya bebas ya. Warna pertama, saya menggunakan warna kuning. Beri secukupnya. Kemudian uleni sampai tercampur rata. Untuk warna yang kedua, saya menggunakan warna pink. Beri secukupnya dan uleni sampai tercampur rata. Warna yang ketiga adalah warna hijau. Kemudian ambil adonan secukupnya, saya sekitar 15 gram, bentuk bulat. Lalu pipihkan. Isi dengan unti kelapa. Lalu rekatkan dan bentuk bulat. Lakukan sampai selesai ya. Sebelumnya panaskan kukusan sampai airnya mendidih. Olesi alas kukusan dengan minyak goreng. Sebaiknya alas kukusannya dilapisi dengan daun pisang dan diolesi tipis dengan minyak goreng. Masukkan, tata, dan beri jarak ya. Lalu olesi tipis kuenya dengan minyak goreng
supaya tidak saling melekat satu sama lain. Dan kukus selama 20 menit atau hingga matang. Setelah 20 menit, karena kukusannya kecil, jadi saya melakukannya sebanyak 3 tahap. Selanjutnya, saya akan membuat saus santannya. Dalam panci, siapkan 500 ml santan, tambahkan 1 sendok makan gula pasir, setengah sendok teh garam, 2 sendok makan maizena, dan 1 lembar daun pandan. Nyalakan kompornya, kemudian rebus sambil terus diaduk hingga mendidih dan mengental. Sudah mendidih dan mengental, lalu matikan kompornya dan angkat. Untuk cara penyajiannya, siapkan wadah. Untuk ukuran dan bentuknya bebas ya. Tuang saus santannya. Masukkan bola-bolanya dan tata. Kue putri mandi siap disajikan ya. Rasanya enak banget. Perpaduan manis dan gurih. Untuk tekstur bola-bolanya kenyal dan lembut. Pokoknya enak banget. Resep yang kelima, untuk cara membuatnya, masukkan 250 gram tepung terigu ke dalam wadah, tambahkan 50 gram gula pasir, 2 sendok makan susu bubuk, setengah sendok teh vanili bubuk, setengah sendok teh baking powder, dan setengah sendok teh ragi instan. Aduk rata. Lalu tuang 350 ml air secara bertahap sambil diaduk. Aduk sampai tercampur rata, tidak bergerindil, dan adonan licin. Adonannya sudah tercampur rata dan licin. Kemudian masukkan 40 gram margarin yang sudah dicairkan dan didinginkan.
Aduk sampai adonan tercampur rata. Sudah tercampur rata, lalu tutup wadahnya dengan serbet atau kain bersih dan diamkan selama 1 jam. Setelah 1 jam, adonannya sudah berbuih. Aduk sampai tercampur rata. Selanjutnya tambahkan 1 butir telur, kocok lepas. Aduk sampai tercampur rata. Kemudian tambahkan setengah sendok teh baking soda. Aduk kembali sampai tercampur rata. Sudah tercampur rata. Kemudian panaskan cetakan dengan api kecil. Alasi cetakan dengan tatakan seng atau aluminium supaya panasnya merata. Letakkan cetakan di atas tatakan. Tunggu sampai cetakan benar-benar sudah panas. Setelah cetakannya panas, olesi tipis dengan margarin. Aduk adonan sebelum dituang. Tuang 1 sendok sayur adonan, lalu tekan bagian tengah dengan punggung sendok sayur supaya membentuk renda di pinggirnya. Jangan ditutup cetakannya, tunggu sampai muncul pori-pori atau gelembung kecil-kecil di permukaan kue. Permukaan kuenya sudah berpori. Kemudian taburi sedikit gula pasir di atas permukaan kue. Tutup cetakannya dan panggang sampai matang, yaitu permukaan sudah tidak lengket di tangan. Beberapa menit kemudian, permukaan kue sudah tidak lengket di tangan, jadi sudah matang. Lalu angkat. Saat kue masih panas, olesi segera permukaannya dengan margarin secukupnya. Beri SKM putih secukupnya. Lalu taburi dengan topping sesuai selera.
Martabak manis mininya siap disajikan, dikemas, dan dijual ya. Meski hanya menggunakan 1 butir telur, tapi teksturnya sudah empuk. Cara membuatnya juga sangat mudah ya. Dan untuk resep yang keenam, untuk cara membuatnya, tuang 800 ml santan ke dalam wajan, tambahkan 125 gram gula pasir, setengah sendok teh garam, dan 3 lembar daun pandan, sobek-sobek dan simpulkan. Lalu nyalakan kompornya dan masak dengan api kecil sampai gulanya larut. Gulanya sudah larut, matikan kompornya dan biarkan santannya sampai dingin. Setelah santannya dingin, kemudian masukkan 200 gram tepung beras secara bertahap dan aduk rata. Selanjutnya, tambahkan 50 gram tepung tapioka. Aduk sampai tercampur rata. Kemudian nyalakan kompornya dan masak dengan api kecil sambil diaduk sampai adonan mengental. Adonannya sudah mulai mengental, tetap aduk terus. Adonan sudah mengental seperti ini, cukup ya. Lalu matikan kompornya dan angkat. Sebelumnya sudah disiapkan pisang raja yang sudah matang, bisa diganti dengan pisang kepok, lalu kupas, kemudian potong menjadi 2. Dan sebelumnya sudah disiapkan juga daun pisang yang sudah dipotong dan dibersihkan. Lalu kita akan membungkusnya. Saat adonan masih panas atau hangat, langsung segera dibungkus supaya mudah dibentuk. Siapkan 1 lembar daun pisang, ambil adonan secukupnya, lalu pipihkan. Beri 1 potong pisang, kemudian timpa dengan adonan secukupnya, rapikan,
Lalu bungkus adonan. Sebelumnya sudah dipanaskan kukusan dengan api sedang sampai airnya mendidih. Kemudian kukus dengan api sedang selama 20 menit. Setelah 20 menit, matikan kompornya dan angkat. Biarkan sampai dingin. Setelah dingin, buka bungkusnya sebagian, lalu lap sisa air kukusan dengan serbet bersih. Rapikan dan potong ujung daunnya. Kue nagasarinya siap disajikan, dikemas, dan dijual ya. Rasanya enak banget, manis dan gurih. Dan teksturnya lembut banget. Cara membuatnya juga sangat mudah ya.